Suara tangis bayi terdengar dari arah rumah Jody, memecah keheningan malam yang sunyi. "Mas, ini kenapa Bayu nggak mau diem sih?" Wulan menggendong bayi. Bayi berusia 2 minggu itu baru saja menjadi anak sambungnya. Tubuh Wulan terus bergerak, menimang tubuh Bayu dengan perlahan, berharap agar Bayu segera tidur di gendongannya. Matanya menatap Bayu dengan kebencian yang ia tahan. "Aku juga nggak tahu, Dek. Biasanya dia ndak rewel gini kok," jawab Jody. Tangannya mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Cup cup cup, Le, Bapak di sini, Le. Cup 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 cup." Bukannya diam, Bayu justru semakin menangis. Tidak ada air mata, hanya teriakan. Tubuhnya menggeliat pelan seperti merasakan sakit di tubuhnya. Tidak berapa lama, pintu dibuka. Ayung. Gesekan engsel berkarat terdengar saat pintu terbuka. Seorang wanita parubaya masuk ke dalam kamar. Matanya menatap ke arah Jody dan Wulan bergantian. Kakinya yang sudah mulai lemah berjalan ke arah tengah kamar. "Ono opo iki? Wes tengah wengi lah kok kalian belum pada tidur?" tanya Bu Rukmi, ibu Jody. Suaranya serak karena usia yang tidak lagi muda. Wulan menunjukkan Bayu yang masih menangis digendongnya. "Iki loh Bu, Bayu dari tadi nangis terus ndak mau diem. Mana aku wes capek gendong dia terus. Sini, biar dia sama ibu. Kalian istirahat dulu saja." Bu Rukmi mengambil Bayu dari gendongan Wulan. "Mungkin dia belum biasa sama kamu." "Bu, yakin mau jaga Bayu sendirian, Bu?" tanya Jody yang seolah ragu dengan keputusan ibunya. Bu Rukmi menoleh ke arah Bayu. Matanya berkilat sesaat. "Emang kenapa? Kamu tidak percaya ibu bisa jaga dia?" Bukan gitu, Bu. Cuma..." Wulan langsung memotong ucapan Jody dengan cepat. "Wes Mas, ayo kita istirahat. Kita udah capek. Lagi pula ibu itu neneknya yang tidak mungkin dia nyakitin cucunya sendiri." Wulan langsung menarik Jody keluar kamar. Sementara Bu Rukmi mulai menimang Bayu dengan lembut. Tembang lagu Jawa mulai ia nyanyikan untuk cucunya. Beberapa menit kemudian, Bayu akhirnya tertidur pulas di gendongan Bu Rukmi. "Alhamdulillah," gumamnya lirih. Perlahan ia menidurkan Bayu di ranjang. "Walah, dasar Wulan, susu anak entek, bukannya dibuatin malah dibiarkan begitu aja." Bu Rukmi segera meletakkan bantal dan guling di sekitar Bayu untuk memastikan keamanan cucunya. Lalu ia segera keluar dari kamar dan berjalan ke arah dapur. Udara di luar rumah terasa begitu dingin. Angin bertiup dengan kencang. Pohon bambu di halaman belakang bergesek menimbulkan bunyi keryak, keryak. "Tumben anginnya kenceng banget," ucap Bu Rukmi lirih, seolah bicara dengan dirinya sendiri. Jody dan Wulan adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah 2 minggu lalu. Pernikahan mereka terkesan mendadak dan mengejutkan warga desa. Pasalnya pernikahan itu dilaksanakan 1 minggu setelah Sylvie, istri pertama Jody, meninggal dunia. Setelah membuat susu untuk Bayu, Bu Rukmi langsung berjalan ke arah kamar. Matanya melebar saat melihat sosok wanita berpakaian putih dari celah pintu. Wanita itu duduk di tepi ranjang, membelakangi pintu. Rambutnya panjang menjuntai. "Wulan," batinnya. Bu Rukmi menajamkan mata. "Loh, Wulan, tapi kok rambutnya panjang? Bukannya Wulan rambutnya hanya sebahu?" Ia menajamkan mata, menahan nafas. Tangan tuanya meraih kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Namun begitu pintu terbuka, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya Bayu, tidur nyenyak di ranjang tanpa seorang pun menyentuhnya. Ya Allah, kemana wanita itu? Kenapa dia nggak ada? Matanya langsung beralih ke arah Bayu yang tertidur pulas. "Bayu, untung dia nggak kebangun. Aku yakin dia tadi gendong Bayu, memberikan ASI, disusuin gitu," batin Bu Rukmi. Matanya terus menatap Bayu. Apa jangan-jangan dia?" Bu Rukmi menghentikan ucapannya. Matanya menyapu ke seluruh kamar, tapi kosong. Dengan gerakan cepat kakinya segera berjalan ke arah jendela. Tidak ada siapapun,
hanya daun-daun kering beterbangan tanpa arah karena tertiup angin. Di lain waktu, "Jod, ibu arep ngomong." Burukmi duduk di samping putranya yang sedang memotong kayu bakar pagi itu. "Arep ngomong apa toh, Bu? Kayaknya serius banget." Jody memandang wajah Burukmi yang terlihat ketakutan. Tangan Burukmi mengepal, matanya memperhatikan sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mendengarnya. "Bu, ono opo?" Suara Jody mengejutkan Burukmi. Burukmi mencondongkan tubuhnya ke arah Jody. Anu Jod, Ibu semalam kayak lihat Sylvie." Suara Burukmi lirih, bola matanya melirik ke kanan dan kiri. Sementara Jody melebarkan matanya. Jantungnya berdegup dengan kencang dan cepat. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. "Enggak mungkin, Bu. Aku yakin ibu hanya mimpi." Jody menatap wajah Burukmi dengan tajam. "Ibu yakin, Jod? Ibu nggak mimpi." Saat itu ibu baru saja dari dapur, dan saat ibu intip dari pintu itu memang Sylvie. Dia datang. Dia memberikan ASI untuk anak kalian. Jody memperhatikan wajah Burukmi. Matanya berputar seolah berusaha untuk mencari kebenaran pada setiap ucapan ibunya. Beberapa saat kemudian, Jody kembali melanjutkan aktivitasnya yang sempat tertunda. Tangannya kembali memotong batang-batang pohon menjadi kecil-kecil. "Jod, kok kamu diam aja? Kamu percaya sama ibu kan?" tanya Burukmi. Tangannya menarik lengan kaos Jody. "Gimana aku mau percaya? Ibu tahu sendiri Sylvie sudah meninggal. Kita sendiri yang menguburkannya loh. Tidak mungkin dia pulang, apalagi sampai memberi ASI kepada Bayu. Orang masuk akal, Bu." Jody langsung berdiri dari tempat duduknya. Tangannya melempar kapak ke tanah. Kowe iki kalau dikasih tahu kok ndak percaya. Lawang ibu lihat dengan mata kepala sendiri," bentak Burukmi. "Jod, ibu ingat, kata orang-orang dulu, wanita yang meninggal setelah melahirkan sebelum 40 hari akan menjadi kuntilanak. Jangan-jangan." Jody memotong ucapan Burukmi dengan cepat. "Wes Bu, itu hanya dongeng. Tidak ada kuntilanak atau setan di dunia ini. Aku minta ibu jangan bicara soal Sylvie lagi, apalagi saat ada Wulan. Ibu tahu kan, Wulan itu sangat cemburuan. Jangankan sama Sylvie, lawang sama kucing betina aja dia bisa cemburu." "Tapi bagaimana kalau..." Wulan tiba-tiba muncul dari arah dapur. "Mas, jagain Bayu dulu. Aku tak mau mandi dulu nih." Iya Dek, ya wes kono, mandi dhisik. Biar Bayu aku yang jaga." Wulan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Lalu, Jody menarik tangan Burukmi menjauh dari kamar mandi. "Ingat ya Bu, jangan bicarakan soal Sylvie lagi, apalagi di hadapan Wulan. Ibu sendiri kan yang minta aku nikah sama Wulan. Jadi aku mohon ya Bu, Ibu jangan bahas soal Sylvie lagi." "Tapi itu memang sedang terjadi, Jod. Sylvie memang menjadi arwah penasaran." Burukmi masih berusaha meyakinkan Jody. "Bu, itu hanya mimpi. Lebih baik sekarang kita fokus untuk masa depan. Bagaimana caranya kami bisa merawat Bayu dengan baik? Apalagi Wulan itu gadis yang baik. Dia mau menerima Bayu ikhlas." Burukmi memandang pintu kayu yang tertutup. "Iya sih, tapi kan..." "Wes Bu, udah, aku mau jaga Bayu. Nanti kalau dia nangis aku lagi yang diomelin." Jody langsung berjalan ke arah kamar meninggalkan Burukmi. Wanita parubaya itu hanya bisa melihat Jody dari kejauhan. Di lain waktu, srek, srek, suara kain yang seolah terdengar dari luar. Burukmi masih menonton acara televisi spontan terkejut. Matanya langsung tertuju pada jendela, menyibak tirai jendela sedikit. Tidak ada siapapun, hanya ada pohon asem tua yang berdiri tegak di depan rumah. Lampu tiba-tiba berkedip cepat. Aroma kemenyan dan kapur barus tercium begitu menyengat. Samar-samar terdengar suara nafas, serak, dan dalam. "Jody, Wulan, gak usah iseng sama ibu." Burukmi memanggil nama anak dan menantunya. Tidak ada jawaban. Srek, srek, srek. Suara itu semakin keras dan jelas. Burukmi langsung menyingkap tirai jendela. Pandangannya tertuju pada halaman di luar rumah yang gelap dan sepi.
Gak ada siapa-siapa, ucap Burukmi. Matanya masih menatap keluar jendela. Ini juga lampu kenapa lagi? Perasaan baru diganti kemarin. Srek, srek. Suara itu perlahan terdengar kembali. Burukmi kembali mengintip dari tirai. Matanya melebar. Nafasnya tersengal saat ia melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam, matanya menatap ke arah rumah. Tiba-tiba wanita itu mendekat. Tidak ada suara langkah, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Kini Burukmi bisa melihat sedikit wajah wanita itu dari dekat. Wajahnya membusuk. Benda putih kecil terlihat menggeliat di wajahnya. Aroma anyir dan busuk tercium menusuk hidung. Kuku panjang, hitam dan kering seperti dahan pohon. Kamu gak mungkin. Kamu sudah meninggal. Kamu gak mungkin ada di sini. Tubuh Burukmi terhuyung ke lantai. Wanita itu semakin mendekat. Tubuhnya menembus dinding seperti tidak memiliki batas. Bibir wanita itu terangkat sedikit. Senyumnya begitu getir, penuh rasa sakit dan dendam. Kamu sudah membuatku seperti ini. Kamu harus mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Suara itu seolah muncul dari seluruh ruang tamu. Tidak, aku tidak pernah melakukan apapun. Aku tidak pernah menyakitimu. Kamu mati karena penyakitmu sendiri, bukan aku. Suara Burukmi pecah. Tawa melengking terdengar jelas, seolah menusuk telinga. Wanita itu semakin mendekat. Tangannya terulur ke Burukmi. Sementara itu Burukmi memundurkan tubuhnya, memalingkan wajahnya. Jangan bunuh aku mohon, ucap Burukmi. Suaranya bergetar karena takut. Wajahnya pucat, keringat menetes dari keningnya. Lampu tiba-tiba kembali normal. Wanita itu menghilang. Bu, ibu kenapa? Suara Wulan terdengar cepat, tepat di telinga Burukmi. Dia, di mana dia? Wanita itu Sylvie. Mata Burukmi melebar, menatap liar ke seluruh penjuru rumah. Mbak Sylvie, ibu mimpi ya? Di sini tidak ada siapa-siapa, Bu. Burukmi segera berjalan ke arah jendela. Tangannya mengusap kaca dan dinding, memastikan jika tidak ada pecahan. Bu, ibu kenapa sih? Ibu kalau udah ngantuk mending tidur. Wulan meraih tangan Burukmi. Ibu ndak mimpi, Wulan, bentaknya. Pandangannya langsung tertuju pada Wulan. Suasana seketika hening, hanya gemuruh nafas yang terdengar. Sesekali suara televisi terdengar pelan. Wulan memperhatikan wajah Burukmi yang terlihat begitu pucat. Tubuhnya bergetar. Ya udah, Bu, kita masuk yuk. Ini udah malam. Gak baik tidur di ruang tamu. Wulan dengan sabar memberi penjelasan kepada Burukmi. Tangannya mengusap punggung Burukmi pelan. Ayo, Bu, Wulan antar ke kamar. Nggak perlu, ibu bisa sendiri. Burukmi menarik tangannya dengan kasar, lalu berjalan ke arah kamar. Wulan hanya bisa terdiam. Sebisa mungkin dia berusaha memahami sifat keras ibu mertuanya. Pasalnya Jody selalu bilang pada Wulan jika ibunya memiliki sifat yang sangat keras. Aneh, aku kok merasa ada yang disembunyikan sama ibu ya, gumam Wulan pelan. Sementara itu di dalam kamar, Burukmi terlihat begitu ketakutan. Matanya sesekali menyapu seluruh kamar dengan perasaan was-was. Rasa kantuk menyerang, tapi matanya justru sulit terpejam. Dia gak mungkin hidup lagi. Dia sudah mati. Aku bahkan juga ikut menguburkannya. Gumam Burukmi pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Di waktu lain, Mbak, malam-malam kok nangis neng kene? Emang rumahnya di mana? Tanya Baskoro, salah satu warga desa yang malam itu baru saja pulang dari kerja. Wanita itu tidak menjawab. Ia terus menangis, semakin jelas, semakin keras. Tangisan itu penuh kesakitan. Wajahnya menunduk, pundaknya bergerak karena isak tangisnya. Piye toki? Ditinggal kasihan. Ora ditinggal aku ya arep moleh. Baskoro mendesah. Baskoro memperhatikan sekeliling, berharap ada seseorang yang datang. Namun, suasana malam itu begitu sepi, begitu tenang. Bahkan suara jangkrik dan katak seolah tak terdengar. Kriak, kriak.
Suara bambu bergesek menimbulkan suara berdecit yang menusuk-nusuk telinga. Ngene hae mbak, sampean melu aku mulih yuk. Besok aku antar pulang ke rumah. Baskoro duduk di samping wanita itu. Tidak ada jawaban. Wanita itu hanya mengangguk kecil. Baskoro segera mempersilahkannya naik ke atas motor. Hati-hati mbak, nanti roknya masuk ke rantai, ucap Baskoro sambil menyalakan motornya. Lumayan, siapa tahu dari malam mencekam malah jadi jodoh. Baskoro adalah seorang pria berusia 45 tahun. Ia bekerja sebagai pegawai serabutan di sebuah pabrik tekstil yang ada di kota. Sejak ditinggal menikah kekasihnya, Baskoro mulai lebih selektif dalam memilih kekasih. Jadi tidak heran, di usianya yang menginjak kepala 4, Baskoro masih melajang. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan di antara mereka. Namun samar-samar terdengar suara tawa yang begitu lirih. Duh Gusti, walah, setan. Kok sek cekikikan hae? Orang ngerti apa aku iki kesel. Gerutu Baskoro, matanya masih memandang jalanan yang gelap. Matanya sesekali melirik ke arah kaca spion. Wanita itu masih menunduk, tapi tangisannya sudah berhenti. Mbak, memang kenapa malam-malam nangis di pos ronda? Tanya Baskoro berusaha memecah keheningan. Lagi putus sama pacarnya yo. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Ora usah ditangisi mbak. Gak usah ditangisi. Ada Mas Baskoro yang siap menjadi pujaan hatimu. Baskoro menjawab sambil terkekeh. Tidak berapa lama mereka tiba di rumah. Namun alangkah terkejutnya ia saat mengetahui jika wanita yang sejak tadi di belakangnya justru tidak ada. Loh, kok hilang? Piye toki? Apa jangan-jangan dia jatuh di jalan, tapi masa ia enggak manggil sih? Aduh, pikir Baskoro. Tangannya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bas, kowe kenapa? Ibu lihat dari dalam kok kayak orang bingung. Bu Surti keluar dari rumah, menghampiri Baskoro yang mencari keberadaan sosok wanita itu. Baskoro menoleh ke arah Bu Surti. Kakinya menghampiri wanita parubaya itu. Ini loh bu, aku lagi cari perempuan yang tadi aku boncengin. Lah kok ora ono yo? Apa jangan-jangan dia jatuh di jalan ya? Perempuan? Bu Surti memperhatikan Baskoro dengan wajah bingung. Kamu itu mimpi tale. Wong dari tadi ibu lihat kamu dari dalam, kamu itu sendirian kok, ndak sama siapa-siapa. Halah, orang mungkin bu. Wong tadi aku bener-bener bawa perempuan ke sini kok. Tadi ketemu dia nangis di pos ronda karena bingung yo, aku bawa ke rumah. Baskoro berusaha menjelaskan. Oh, wes gendeng kowe ancane. Bu Surti menggeleng. Ora usah aneh-aneh, saiki mlebu, wes bengi. Baskoro yang memang sangat berbakti pada ibunya langsung masuk ke dalam rumah. Namun sesekali pandangannya terarah ke halaman gelap yang ada di depan rumahnya. Aneh, nang endi wong wedok iku? Kok ya iso ilang? Apa mungkin? Baskoro menghentikan ucapannya. Halah, gak mungkin. Mosok demit sikile ngemek lemah. Lanjutnya, Bu Surti yang baru saja mengunci pintu langsung menepuk pundak Baskoro. Malah ngelamun. Ndang mandi sana. Ibu sudah siapin makanan buatmu. Itu akibatnya jadi bujangan lapuk. Kakean milih wong wadon. Gerutu Bu Surti sambil berjalan ke arah dapur. Dasar simbok, selalu jodoh terus yang dibahas. Baskoro memperhatikan Bu Surti yang berjalan di depannya. Ya Allah, berikan hambamu ini jodoh yang ayu, putih, kurus, seksi. Baskoro, ayo cepet lah kok iseng ngelamun. Bu Surti berteriak hingga membuat Baskoro terkejut dan langsung menghampiri ibunya. Tiba-tiba suara cekikikan terdengar samar dari luar rumah. Udara malam ini terasa begitu dingin, membawa bau tanah basah dan bau daun busuk sisa hujan tadi sore. Di lain waktu, semalam anakku pulang dari kerja kayak orang gila. Katanya dia bawa perempuan nangis dari pos ronda. Padahal aku ngintip dari kaca dia datang sendiri. Bu Surti menceritakan kejadian yang dialami Baskoro pada ibu-ibu yang ia temui di warung sayur. Perempuan? Sampai yakin itu manusia? Kayak aneh. Mosok iya perempuan nangis malam-malam di pos ronda?
kayak nggak punya rumah aja. Wanita yang lain menjawab, apa kalian sudah dengar kalau di dusun kita sekarang ada teror kuntilanak? Wanita yang lain menjawab, tubuhnya begitu ngeri. Hush, jangan sembarangan, sok tahu kowe, sahut yang lain. Kalau aku sih percaya. Aku curiga kalau kuntilanak itu arwah Sylvie, itu istrinya Jody, jawab Bu Desi. Tangannya meraih sayur, lalu memberikannya pada pemilik sayur. Hati-hati kalau bicara, Bu, takut jadi fitnah, jawab Bu Joko yang sejak tadi diam. Warga desa Sukasari memang sudah hafal dengan sikap Bu Desi. Wanita itu selalu menyebarkan berita-berita yang ia dengar dari tetangganya. Entah itu fitnah atau fakta, bahkan sebagai ibu-ibu menyebutnya memorandum desa. Bu Joko, Bu Desi memukul pundak seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Aku ini gak pernah nyebarin gosip, semuanya sesuai fakta. Aku yakin arwah Sylvie belum tenang. Secara kan dia melahirkan lalu meninggal. Belum 1 bulan meninggal suaminya nikah sama anak juragan Sarmin, bener toh? Lanjut Bu Desi. Suasana hening menyelimuti warung sayur Bu Hendro. Semua mata saling memandang satu sama lain. Memang jika dirasakan, Jody terlalu cepat mengakhiri masa dudanya, sementara makam istrinya saja masih basah. Kalau dipikir-pikir emang iya, tapi Sylvie itu perempuan yang baik dan soleha, masa ia jadi setan? Bisik Bu Hendro pemilik warung. Ya bisa saja toh Bu, namanya sakit hati. Siapa tahu juga dia stres gara-gara tahu suaminya selingkuh lalu meninggal. Pagi itu suara tangisan Bayu terdengar nyaring, memecah kesunyian pagi. Jody yang masih terlelap dalam tidurnya segera membangunkan Sylvie. Saat itu ia mengguncang tubuh Sylvie dengan pelan. Dek, bangun. Itu kasihan Bayu nangis. Coba disusui dulu. Namun tidak ada jawaban. Tubuh Sylvie kaku, dingin, matanya terus terpejam. Dek, bangun dulu sebentar. Bayu kasih ASI dulu, nanti baru dilanjut lagi tidurnya. Jody sedikit meninggikan suaranya, tapi tetap tidak ada reaksi dari Sylvie. Bu, ibu, cepat kesini Bu. Jody berteriak memanggil Bu Rukmi. Ono apa Jod? Pagi-pagi wes teriak-teriak, gak malu didengar tetangga. Jody tidak menjawab, tangannya hanya menuju keranjang, tempat di mana tubuh Sylvie terbujur kaku saat itu. Duh Gusti Jod, Sylvie kenapa? Bu Rukmi langsung menarik baju Jody hingga membuatnya berdiri. Jody terus terisak, suaranya bergetar. Aku roh Bu, saat aku bangun Sylvie sudah seperti ini. Saat aku cek tubuhnya sudah dingin dan dia. Jody tidak dapat melanjutkan ucapannya. Air matanya jatuh dari kedua matanya. Bu Rukmi terus memandang jasad Sylvie. Tidak ada air mata ataupun rasa kehilangan. Namun tiba-tiba ujung bibirnya terangkat sedikit, seolah simbol kemenangan dalam dirinya. Sylvie, kenapa kamu pergi secepat ini nak? Siapa yang akan merawat ibu setelah ini? Bu Rukmi menangis terseduh-seduh. Tangannya memeluk jasad Novi yang sudah dingin. Aku harus apa sekarang Bu? Sekarang kamu ke musola, minta Pak Marbot buat umumin kematian Sylvie, perintah Bu Rukmi. Tapi Bu, bagaimana dengan Bayu Bu? Kamu ndak usah khawatir, biar Bayu ibu yang jaga. Bu Rukmi segera mengangkat tubuh mungil Bayu yang sejak tadi masih menangis di atas ranjang. Jody segera mengangguk dan meninggalkan rumah menuju musola. Sementara itu, Bu Rukmi terus memandang jenazah Sylvie yang masih terbaring. Wajah Sylvie terlihat begitu teduh, ada senyum yang terukir di bibirnya. Mantu pinter. Kalau kowe koyok ngene, aku ndak perlu capek-capek hasut Jody. Dasar wanita miskin, pembawa sial. Bu Rukmi terus memandang wajah Sylvie dengan penuh kebencian. Sementara itu, di luar rumah suara kentongan dipukul dengan cepat. Bahkan marbot musola juga mengumumkan kematian Sylvie di seluruh desa. 2 minggu setelah kepergian Sylvie, Jody mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang wanita bernama Wulan Handayani, putri seorang juragan ternama. Sejak saat itu, desa Sukasari mengalami teror kuntilanak. Bu, tadi aku sempat dengar orang-orang bicara tentang arwah Mbak Sylvie. Apa benar arwah Mbak Sylvie gentayangan, Bu? Tanya Wulan yang baru saja datang dari pasar.
Bu Rukmi yang saat itu sedang merapikan kayu bakar di tungku seketika berhenti. Beberapa saat tatapannya tertuju pada api yang sudah menyala di tungku. Ia menarik nafas dalam, lalu berdiri, matanya memandang ke arah Wulan yang berdiri di belakangnya. "Kamu kata siapa? Selama ini ibu tidak pernah ngerasa ada arwah Sylvie di rumah ini kok. Mungkin orang-orang hanya asal bicara. Gak usah dengerin omongan orang, mereka hanya tidak suka dengan kebahagiaan kalian." Bu Rukmi mencoba menenangkan Wulan. "Tapi Bu, beberapa kali aku lihat wanita di kamar kami. Aku lihat dia kayak ngelihat ke arah Mas Jody dengan tatapan sedih. Apa mungkin itu arwah Mbak Sylvie?" "Ih, kamu ini ono-ono bae. Siapa tahu kamu lagi mimpi. Wes, ndak usah dibahas. Mending sekarang kita masak. Sebentar lagi suamimu pulang. Nanti malah keduluan dia pulang dan Bayu bangun." Tanpa menunggu jawaban, Bu Rukmi segera meninggalkan dapur. Malam itu, hujan turun dengan lebat. Petir menyambar, menciptakan cahaya-cahaya kilatan yang tajam. Wulan saat itu sedang tertidur, tepat di samping Bayu, sementara Jody masih duduk di depan televisi. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari luar jendela. Wulan yang terlelap dalam tidurnya seketika terbangun. Matanya tertuju pada jendela yang tertutup. Tirai jendela terbuka sedikit karena tiupan angin dari celah-celah atap. Sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut tergerai panjang berdiri tepat di depan jendela. "Wah!" Wulan berteriak. Kedua tangannya menutup wajahnya dengan spontan. Aroma anyir dan tanah basah bercampur jadi satu, membuat perut Wulan merasa mual. Sosok itu perlahan mulai mendekat. Tidak ada suara kaki, seolah tubuhnya melayang di atas tanah. Jangan dekati aku nggak tahu apa-apa. Aku hanya diminta untuk menjaga anak dan suamimu." Tubuh Wulan bergetar, keringat menetes dari keningnya. "Kau mengambilnya dariku. Kau tahu, dia sudah memiliki seorang istri dan anak, tapi kau justru masuk dalam kehidupan kami." Suara itu menggema di seluruh kamar, seolah keluar dari dasar bumi. Tidak, aku hadir di kehidupan mereka. Setelah kamu meninggal, aku gak pernah merebut siapa-siapa." Suara tawa melengking terdengar menusuk gendang telinga. Hujan turun semakin deras. Suara tangisan membuyarkan ketakutan Wulan. Sosok Sylvie yang tadi ia lihat kini sudah tidak ada lagi. Wanita itu telah pergi. Wulan dengan tubuh masih bergetar segera menggendong Bayu. Tangannya mengusap kening Bayu dengan lembut. "Ya Allah, aku gak pernah merebut mereka. Aku hadir saat mereka membutuhkanku." Wulan terisak, matanya menatap langit-langit kamar. "Maafkan ibu, nak. Kalau mungkin kehadiran ibu sudah menghancurkan keluargamu. Seandainya saja ibu gak menerima lamaran bapak malam itu." Wulan menangis terseduh-seduh. Ia terus menciumi kening Bayu beberapa kali. "Dek, kamu kenapa?" tanya Jody penasaran. Ia melangkahkan kaki mendekati Wulan. Wulan mengusap air matanya. Enggak mas, aku hanya rindu sama ibu di rumah." "Kamu yakin?" Jody menyipitkan matanya. "Iya mas, aku yakin." Wulan tersenyum, matanya terus menatap wajah Bayu yang kini sudah tenang di gendongannya. Beberapa saat Jody terdiam hingga akhirnya dia mengangguk pelan. "Ya sudah, sekarang kita istirahat, udah malam." Di lain tempat. "Di mana aku? Kenapa ruangan ini begitu kotor dan lembab?" Bu Rukmi memperhatikan sekelilingnya. Malam ini Bu Rukmi berada di tempat yang asing. Dinding-dindingnya terkelupas. Percikan darah terlihat di beberapa tempat. Aroma anyir darah dan busuk menggantung di udara yang terasa pengap itu. Beberapa kali Bu Rukmi merasakan perutnya bergejolak karena aroma yang semakin menusuk. Di sudut ruangan, seorang wanita duduk, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya dibenamkan di antara kedua kakinya. Tangisan itu terdengar lirih dan menusuk. "Kamu siapa?" tanya Bu Rukmi. Kakinya melangkah ke arah wanita itu perlahan. Tidak ada jawaban, hanya suara isak tangis yang semakin nyaring. Lampu kamar berwarna merah darah menyorot langsung ke arah wanita itu. Bu Rukmi berjongkok di hadapan wanita itu. Tangannya terulur. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Wajah wanita itu perlahan terangkat. Bu Rukmi tersentak kaget,
Tubuhnya langsung terhuyung ke belakang, membentur dinding. Wajah wanita itu membusuk, aroma anyir semakin menusuk. Ribuan belatung keluar dari sela-sela lukanya. Darah menetes dari telinga, hidung dan mulutnya. Sylvie! Suara buruk mie tercekat, seolah tertahan. Tawa itu melengking, nyaring memecah kesunyian di ruangan itu. Buruk mie terbangun, tangannya menyentuh ranjang. Nafasnya tersengal, keringat membasahi keningnya. Tubuhnya masih menggigil hebat. Untung hanya mimpi, ucapnya pelan sambil berusaha mengatur nafas. Dia sudah mati. Dia nggak akan bisa menyakitiku. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Wajah buruk mie seketika menegang. Matanya melebar menatap pintu kayu tua. Bu, ibu kenapa? Suara Jody terdengar dari luar kamar. Buruk mie segera turun dari ranjang. Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik. Kreng. Suara gesekan engsel tua berdecit. Ada apa? Malam-malam ganggu orang istirahat aja, bentak buruk mie. Bu, justru ibu yang ganggu kami. Malam-malam teriak-teriak gak jelas. Mata Bayu memandang buruk mie dengan penuh emosi. Sini Jod, ibu mau bicara sesuatu. Buruk mie langsung menarik tangan Jody masuk ke dalam kamar. Kenapa sih bu? Kok kayaknya ketakutan banget? Tanya Jody penasaran. Buruk mie langsung menceritakan mimpi yang baru saja dialaminya. Ruangan berwarna merah darah, aroma anyir, dan sosok Sylvie yang dimana mukanya hancur, penuh dengan belatung. Prang! Astagfirullah. Buruk mie tersentak kaget. Jod, suara apa itu? Gak tahu bu. Mungkin panci jatuh karena kucing atau tikus. Jody menebak. Buruk mie yang penasaran segera berjalan ke arah dapur, ditemani Jody. Dek, kamu di dapur dek. Jody berteriak memanggil Wulan. Terlihat panci tergeletak di lantai dapur. Aroma anyir perlahan mulai menyeruak masuk ke rongga hidung. Jod, kamu nyium bau darah ndak? Bisik buruk mie, tangannya menutup hidung. Kayaknya ada tikus mati bu, bentar aku cari dulu. Jody langsung meraih senter yang ada di atas meja makan. Ia mengarahkan cahaya senter ke kolong-kolong meja. Gimana Jod? Ada nggak tikusnya? Buruk mie, tangannya meremas ujung bajunya. Udara malam itu terasa begitu engap. Suara angin dan bambu yang bergoyang lirih membuat bulu kuduknya semakin meremang. Lampu tiba-tiba berkedip dengan cepat. Aroma anyir darah semakin menusuk hidung. Samar-samar suara tangisan menyayat terdengar dari ruang tamu. Buruk mie dan Jody langsung menoleh ke arah ruang tamu. Lorong itu terlihat begitu menyeramkan, apalagi dengan lampu yang terus berkedip. Bu, kayak ada orang nangis di ruang tamu, bisik Jody. Jangan-jangan Wulan. Wulan? Kumam buruk mie pelan. Ngapain dia nangis malam-malam? Ayo kita cek aja bu. Buruk mie langsung memeluk lengan Jody erat. Jod, bagaimana kalau itu ternyata hantunya Sylvie? Jody menelan ludah, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Jangan ngawur bu, paling itu Wulan. Udah ayo, cepat kita lihat. Keduanya berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Udara di ruang tamu terasa semakin dingin hingga menusuk ke tulang. Di sofa, Wulan menggunakan daster motif bunga-bunga, menangis terseduh-seduh. Suara tangisannya menyayat. Wajahnya menunduk, membuat Jody susah melihatnya. Dek, kamu kenapa? Suara Jody terdengar gugup. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang terdengar semakin jelas. Perlahan tapi pasti, Jody berjalan ke arah Wulan. Sementara di belakangnya, buruk mie masih terlihat ketakutan. Wulan, kamu jangan bercanda. Kamu kenapa nangis malam-malam? Pekik buruk mie. Bu, bisa tenang dulu nggak? Ucap Jody. Pandangannya segera beralih ke arah buruk mie. Buruk mie tidak menjawab. Ia berdiri di belakang Jody. Hati-hati Jod. Suara buruk mie terdengar lirih. Tangisan itu seketika berhenti, berubah jadi tawa cekikikan yang terdengar begitu menyeramkan, membuat bulu kuduk meremang. Wajah wanita itu terangkat patah-patah,
Suara retakan tulang terdengar menyeramkan. Wajah Wulan terlihat berbeda. Matanya tajam, nafasnya tersengal. Wulan tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia biasa. Suara tawa cekikan keluar dari mulut Wulan. Jod, Wulan kenapa itu? Suara Buruk Mi terasa tercekat, seolah tertahan di tenggorokan. Dek, sadar, kamu kenapa? Suara tawa itu terdengar kembali. Wajah Wulan kini menoleh ke arah Buruk Mi. Krek, krek, krek. Suara itu, wajah gemeretak tulang terdengar. Kau harus bertanggung jawab atas kematianku, Rukmi. Sosok yang mendiami tubuh Wulan mulai bersuara. Tangannya menuju ke arah Rukmi. Suara itu serak, berat, seolah dua suara menjadi satu. Jody yang sejak tadi diam langsung mendekati Wulan dengan hati-hati. Dek, sadar. Jody berusaha menyadarkan Wulan. Tangannya meraih tangan Wulan, terasa dingin seperti mayat hidup. Kamu bukan Wulan. Jody segera melepaskan tangan itu dengan cepat. Sylvie, maafkan ibu Sylvie. Ibu gak bermaksud membunuhmu. Tubuh Buruk Mi langsung bersimpuh di hadapan Sylvie. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Kau sudah menghancurkan hidupku. Kau membuatku seperti ini. Demi harta kau menghalalkan segala cara, sampai menghancurkan mimpi yang sudah aku bangun. Suara Sylvie menggema. Maafkan ibu Sylvie. Ibu mengaku salah. Ibu terpaksa melakukan itu. Ibu mau Jody mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Buruk Mi menunduk. Ia terus terisak. Bu, jadi selama ini ibu yang membunuh Sylvie? Jody menoleh ke arah Rukmi. Maafkan ibu, Jod. Ibu terpaksa. Ibu hanya ingin kamu dapat wanita yang kaya raya. Dengan begitu kamu gak perlu lagi kerjanya sebagai buruh. Jody mengusap wajahnya dengan kasar. Astagfirullah, Bu. Aku bahagia. Sylvie istri yang baik. Dia gak pernah nuntut apa-apa. Dia yang selama ini nguatin aku, Bu. Kenapa ibu tega nyakitin dia dan ikut campur dengan urusan rumah tanggaku? Maafin ibu, Jod. Kau sudah meletakkan racun ke minumanku, dan sekarang kau harus merasakan yang lebih pedih dari apa yang sudah kau lakukan. Wulan, lebih tepatnya sosok yang mendiami tubuh Wulan, langsung menatap wajah Buruk Mi dengan tajam. Tiba-tiba, tubuh Buruk Mi terangkat ke atas. Seperti ada tangan gaib yang mengangkatnya. Dengan cepat, tubuh itu terpental ke dinding. Bruak! Suara benturan itu terdengar kencang. Ibu! Jody berteriak. Dia langsung berlari ke arah Buruk Mi yang tersungkur ke lantai. Buruk Mi memegangi dadanya yang terasa sesak. Darah keluar dari mulutnya. Tangannya terulur ke arah Wulan yang masih dalam pengaruh Sylvie. Mata Wulan menatap mereka dengan tajam. Sylvie, aku mohon, maafkan ibu. Aku yakin dia tidak bermaksud menyakitimu, apalagi sampai membunuhmu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Wanita kejam ini sudah memisahkanku dari kalian. Tubuh Buruk Mi kembali terangkat ke atas. Ampuni ibu Sylvie, ibu benar-benar menyesal. Suara Buruk Mi terdengar serak, berat dan penuh kesakitan. Bruak! Lagi-lagi tubuh Buruk Mi terpental membentur dinding. Jody. Seketika mata Buruk Mi terpejam, nafasnya berhenti. Jody berlari ke arah Buruk Mi. Ia memeluk tubuh Buruk Mi yang sudah terbujur kaku. Bu, bangun bu! Tangis Jody pecah. Kenapa kamu berhenti Sylvie? Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Kenapa kamu tidak menghabisiku sekalian? Jody berjalan ke arah Wulan, lebih tepatnya Sylvie yang masih mendiami tubuh Wulan. Namun tiba-tiba, tubuh Wulan terjatuh seperti boneka yang dipotong talinya. Lampu kembali menyala dengan normal, dan aroma anyir perlahan menghilang. Kini hanya isakan tangis Jody yang terdengar malam itu. Ibu kenapa, Mas? Tanya Wulan yang baru saja sadar. Tangannya memegang kepalanya yang terasa pusing. Tidak ada jawaban. Jody terus terisak di samping jenazah ibunya. Wulan dengan sisa tenaga yang ia miliki berusaha bangkit. Dengan kaki gemetar, ia berjalan mendekat ke arah Jody. Tangannya memegang pundak Jody.
Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Sylvie, dia masuk ke tubuhmu. Dia membunuh ibu dengan tanganmu, jawab Jody. Apa? Dengan tanganku? Wulan memperhatikan kedua tangannya. Tidak, Mas, aku bukan pembunuh. Aku tidak pernah bunuh siapapun. Bahkan aku tidak ingat apapun, Mas. Jody segera memeluk tubuh Wulan, berusaha menenangkannya. Aku tahu, Dek, semua ini bukan kesalahanmu. Semua ini bayaran atas apa yang sudah ibu lakukan kepada Sylvie. Apa maksudmu, Mas? Tanya Wulan penasaran. Jody menghirup nafas dalam. Ia lalu menatap wajah Bu Rukmi yang sudah kaku dengan tenang. Ibu adalah dalang dari kematian Sylvie. Dia sengaja meracuni Sylvie agar aku bisa menikah denganmu. Dan semua itu ia lakukan demi harta, agar aku bisa hidup bahagia. Tubuh Wulan langsung terduduk di lantai. Ia tidak menyangka jika ibu mertuanya tega membunuh menantunya sendiri demi harta. Pantas saja, 1 minggu Bu Rukmi begitu antusias meminta Jody agar segera melamar Wulan. Bu Rukmi seolah tidak peduli dengan kesedihan dan kehilangan yang dirasakan Jody saat itu. Dek, aku minta maaf jika selama ini pernikahan kita hanya demi harta. Jujur, aku juga nggak tahu tentang ini. Aku menikah denganmu karena aku pikir paling tidak ada yang membantuku merawat Bayu. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu hadir dan aku benar-benar mencintaimu. Jody menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Tangannya meraih tangan Wulan. Aku janji akan menjadi suami yang baik buatmu. Itu juga kalau kamu masih memberi kesempatan padaku, Dek. Mas, aku gak pernah mempermasalahkan apapun. Aku tahu kamu masih mencintai Mbak Sylvie. Aku paham. Dan sekarang tugas kita memulai kehidupan baru, menjaga Bayu dengan baik. Wulan tersenyum lembut. Sejak malam itu, teror kuntilanak di desa Sukasari tidak lagi ada. Jody dan Wulan mulai menjalani kehidupan baru sebagai sepasang suami istri. Mereka juga memutuskan untuk menjual dan meninggalkan rumah di desa itu untuk selamanya. Tamat. Terima kasih sudah menyimak di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Sayap Emas. Sampai jumpa ya teman-teman di kisah berikutnya hanya di Tony FS.